Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue. Em, Kali ini cerita kita masih berlanjut ya, tentang cerita horor. Cerita ini diangkat dari kisah nyata tentang seorang wanita yang dicintai oleh jin, makhluk tak kasat mata yang terobsesi dengannya. Sebut saja Citra, wanita muda berusia 20 tahun yang menjalani kehidupan yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Oke, kita lanjut ya. Perkenalkan, namaku Citra Cantika Putri. Usiaku saat itu baru menginjak angka 20 tahun. Usia yang jiwa mudanya masih dipenuhi rasa ingin tahu, dan seperti yang dikatakan oleh guruku sewaktu masih sekolah, yaitu usia permulaan untuk meniti hidup sebenarnya. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayah dan ibuku masih hidup, namun berpisah sejak aku duduk di bangku sekolah menengah atas. Setelah berpisah dengan ayah, aku hidup berdua dengan ibuku di sebuah rumah yang terbilang cukup kecil. Rumah itu dipinjamkan oleh kakak pertamaku, sedangkan kedua kakak-kakakku, mereka sudah berkeluarga. Semua berjalan normal seperti biasa, tidak ada yang aneh. Meski rumah yang kami tempati lumayan lama tidak dihuni, tapi bangunannya masih baru karena sudah direnovasi. Ya, kakakku baru saja membelinya, kemudian dipinjamkan untukku dan ibuku. Setelah beberapa minggu, kami menempati rumah baru, aku mulai merasa kejanggalan demi kejanggalan datang silih berganti. Mulai dari suara-suara aneh, seperti suara ketukan di dalam lemari. Tok, tok, tok. Hingga suara tangis perempuan di dalam kamar mandi. Aku pun merasa was-was dan gelisah setiap kali tidur. Seperti ada yang memperhatikanku diam-diam. Seakan ada sepasang sosok mata yang tidak hentinya mengawasi tidurku. Malam sudah hampir larut, sekitar pukul 23.00 atau pukul 11 malam. Aku berniat untuk tidur karena besok ada kuliah pagi. Ibuku sudah lebih dahulu berlayar ke dalam dunia mimpi. Malum saja, beliau lelah karena seharian bekerja. Belum lama aku memejamkan mataku, aku kembali membuka mata dengan jantung yang berdebar kencang. Aku merasa tidak nyaman dan tidak bisa tidur, padahal aku sangat mengantuk. Lagi-lagi, aku merasa diawasi oleh seseorang. Aku mencoba mengabaikan perasaan resah itu dan kemudian lanjut mencoba untuk tidur. Akhirnya, aku pun tertidur. Jreng! Tiba-tiba TV menyala dengan suara yang sangat nyaring. Aku langsung terbangun dan mencari remote untuk mematikan TV. Dalam keadaan setengah sadar, aku gelagapan mencari di sekitar kasur tapi tidak ada. Ternyata remote itu berada tepat di samping TV. Bagaimana bisa? TV menyala sendiri, pikirku sejenak. Saluran TV pun hanya warna biru. Ku tengok jam dinding menunjukkan pukul 3.00. Aku kembali tidur, berusaha mengabaikan hal tersebut. Saat aku memejamkan mata, aku seperti langsung terlarut dalam mimpi yang aneh. Aku ingat betul bagaimana mimpinya. Aku berada di sebuah tempat, entah di mana. Aku pun tidak tahu. Suasananya sangat mencekam, banyak pepohonan menjulang tinggi. Tidak ada seorang pun selain aku. Aku kebingungan, mencoba berpikir dan mencari jalan untuk keluar dari tempat itu. Tapi yang kulakukan hanya semakin masuk ke dalam. Aku berlari, berharap bertemu seseorang, dengan harapan bisa membantuku. Bukannya bertemu seseorang, aku malah bertemu dengan makhluk berwujud seram berbadan tinggi. Mata merah, bertaring panjang, sampai menjuntai keluar mulutnya dan berbulu hitam pekat. Aku sangat ketakutan dan berlari memutar arah. Di sana aku rasanya sudah berteriak habis-habisan, tapi tidak ada suara yang keluar. Langkahku terhenti karena sebuah danau luas tepat di hadapanku. Satu sisi aku ragu untuk menceburkan diri, di sisi lain aku dikejar makhluk tadi. Biur! Aku bercebur ke dalam danau, kemudian berenang secepat yang aku bisa. Aku menangis, dan tentu saja ketakutan setengah mati. Ingin rasanya semua ini berakhir. Puk, 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 puk.
Seseorang menepuk-nepuk kakiku. Aku terbangun dan lega melihat ibu. Duh, Citra, dibangunkan susah sekali kamu ini. Kamu itu kenapa menangis? Tidur kok nangis, tanya ibu. Ya Allah, Ma, syukur alhamdulillah. Citra dibangunkan oleh mama. Citra mimpi buruk dikejar makhluk seram. Citra ketakutan sampai nangis. Oh alah, pantesan kamu nangis sambil tidur. Kirain mama kenapa? By the way, aku tidur satu kamar dengan ibu. Sejak pagi, aku terus kepikiran dengan mimpi yang kualami semalam. Rasanya terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Kejadian di dalam mimpi semalam terus terbayang di pikiranku. Tentu saja, hal itu sangat mengganggu. Sahabat baikku pun sampai heran karena melihatku yang banyak diam sejak pagi. Seperti orang yang banyak pikiran. Cit, lo kenapa sih? Tanya Ruru. Ruru adalah sahabat baikku. Enggak apa-apa, Ru. Yakin gak apa-apa. Kalau ada masalah cerita aja. Lo kayak baru kenal aja sama gue. Biasanya juga cerita kan. Dan aku pun menceritakan perihal yang mengganggu pikiranku. Gila, serem banget. Merinding gue, Cit. Lulu sambil memperlihatkan bulu lengannya yang merinding. Tuh kan, jangan tambah nakutin dong, parno gue. Aku manyunkan bibirku dan menatap Lulu dengan mata sayup. Melihat reaksiku yang ingin menangis, Lulu pun tertawa. Hahaha. Ya udahlah, jangan dipikirkan. Cuma mimpi doang. Makan yuk. Lapar gue, ajak Lulu. Boleh, BTW gue juga lapar, pengen makan banyak biar banyak tenaga. Lo kayak yang habis kecapean, lo kayak orang yang habis kecapean. Habis kerja keras aja pakai banyak tenaga segala. Iya nih, rasanya capek banget habis lari dalam mimpi semalam. Nggak sekalian lari dari kenyataan aja loh. Ledek Ruru. Kami berdua pun tertawa. Aku dan Ruru berjalan di lorong kampus. Tentunya banyak menuju kantin, banyak mahasiswa atau mahasiswi yang berjalan berbarengan saat kami saat itu. Tapi aku merasa ada yang aneh lagi. Aku merasa ada yang mengikutiku, seperti ada orang asing di tengah keramaian ini. Berkali-kali aku memeriksa sekitar, menatap wajah-wajah di keramaian ini. Memastikan di antara mereka tidak ada yang aneh, dan dapat dipastikan mereka semua tidak aneh. Hanya aku seorang yang aneh. Semenjak tinggal di rumah baru, aku merasa hari-hariku tidak lagi mengasyikkan. Setiap malam aku masih saja bermimpi aneh. Belum lagi, aku selalu terbangun pukul 3 pagi. Mimpi yang kualami juga seperti bersambung dan berkaitan dengan mimpi di hari sebelumnya. Aku berubah menjadi penakut, parnoan, dan gampang marah juga. Citra yang dahulu ceria dan lembut sudah tidak ada. Sekarang hanya Citra yang bersikap dingin dan sinis. Aku juga sering kesurupan, percaya atau tidak, itulah yang terjadi. Itulah yang kualami. Aku juga bisa melihat yang tak kasat mata, padahal sebelumnya aku tak pernah bisa, dan tidak pernah terpikir akan hal itu. Aku juga bisa tahu seorang berkata bohong atau jujur. Tentu saja aku tahu hal demikian karena ada yang memberitahuku. Ya, dia adalah jin yang selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku tidak tahu pasti sejak kapan dan bagaimana hal ini terjadi sebelumnya. Karena hal yang pasti, hal ini sangat mengganggu. Aku tidak merasa nyaman dengan semua ini. Meskipun aku menjadi tahu jika seorang berbohong kepadaku, atau jika seseorang ingin menyakitiku, maka mereka yang terlebih dahulu celaka, semua adalah ulah si jin itu. Aku menceritakan hal ini kepada ibu. Awalnya ibu tidak percaya, tapi lama-kelamaan ibu percaya juga karena sikapku yang bertolak belakang dengan Citra yang selama ini ibu kenal. Membuat ibu yakin dengan apa yang kuceritakan sebelumnya. Perlahan keluargaku pun tahu. Dan Ruru juga tahu tentang apa yang menimpaku. Mereka mencoba memaklumi dan memahami kejadian demi kejadian yang janggal ini.